Hai. Oh, Silvi udah gabung. Apa kabar? Kedengeran nggak suara saya nih? Halo semuanya. Ntar ya, kita sambil nunggu Butretinya. Hai, ada Putri, Adelia, ada Krisdian, apa nih? Ada Evan. Halo. Baik ya, alhamdulillah. Ini Silvi yang kelas 3 ya? Kelas 12 ya? Halo Pak Trio, ya Allah join. Bapak turut berduka cita ya. Kita live setelah Bapak sudah benar-benar bisa kita ajak bertemu gitu dalam live Instagram. Terima kasih. Iya. Ini sembari kita nunggu Butretinya join. Terima kasih, ini ada 11 APH 2018 juga join. Terima kasih. Hai, thank you Pak Trio, thank you. Pak Trio yang sangat menginspirasi, bener-bener. Masih di Lamongan ya? Pak Trio masih di Lamongan? Halo Butreti. Oke, ini Butretinya udah ada. Coba kita undang dulu ya. Wait. Halo, Assalamualaikum. Halo, jelas nggak? Jelas nggak, Mbak? Halo, halo. Halo, Mbak Treti. Tunggu ya. Ini kayaknya masih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, udah mulai. Pokoknya harus tetap sehat ya. Ini di kantor. Harus tetap sehat, harus tetap semangat. Iya dong, di kantor. Udah masuk ya? Udah masuk? Udah masuk. Ini udah mulai masuk new normal nih ya. Udah mulai masuk new normal ya, Mbak? Halo. Ya. Jaringannya kurang bagus ya? Jaringan sinyalnya agak kurang bagus gitu ya? Udah nih? Asik. Udah normal? Sip. Baik. Ada Mas Embran. Hai Mas Embran. Wih, ini desainer kondang banget. Thank you for join loh Mas Embran. Halo Mas M, thank you ya udah join. Keren kemarin fashion show-nya. Mantap, baik. Iya nih. Ini kita mulai aja dulu ya, Bu Treti. Boleh. Sebelum kita mulai, kita harus perkenalkan dulu. Ini ada Bu Treti Kusumawardhani, Talent and Culture Manager Hotel Mercure Grand Mirna Surabaya. Iya. Karir tahun 2015 ya, Mbak. Iya. Kita baca di pusat data yang terpercaya gitu. Oh gitu ya. Kemudian
Oh sorry, 2007 ya? 2007 mulai karir sampai 2015 di sebagai asisten manajer Iya, di TSW asisten Sutos ya. ya betul. Terus kemudian dari 2015 sampai sekarang menjadi TCM. Apa sih Mbak? Mungkin apa sih talent and culture manager? TCM, jangan kebalik jadi CTM ya. Obat jadinya. Oke. TCM ini singkatan dari Talent and Culture Manager. Bukan berarti ini ya pencari bakat ya. Jadi bukan ajang pencarian bakat. Kalau di Accor Hotels memang sekarang kami sudah tidak menggunakan istilah human resource, tapi menggunakan istilah talent and culture. Pada prinsipnya sama dengan HR, human resource. Hanya saja kalau dengan sebutan talent ini kami menganggap bahwa semua employee ini adalah talent. Talent which is mereka punya sesuatu yang pasti ada nilai lebih satu dengan yang lainnya. Itulah fungsi kami untuk mencari kira-kira orang ini punya talentnya di mana ya, yang harus kita pupuk, yang harus kita kembangkan lagi sehingga kita memposisikan talent tersebut pas di posisi yang memang dia punya kelebihan di sana. Yang kadang mungkin pada saat rekrutmen awal kemampuan itu atau talent itu tidak muncul. Gitu. Oh, siap. Pada saat jadi pada saat dia sudah mulai bekerja, sudah mulai aktif, mereka akan menunjukkan sebenarnya passionnya itu ada di mana. Nah, itulah yang harus kita cari, itulah yang harus kita lihat person to personnya, gitu. Karena kadang employee atau karyawan atau candidate dia apply di suatu company, di suatu perusahaan itu kan based on posisi yang dibuka, yang mungkin sebenarnya feel-nya dia, passion-nya dia sebenarnya bukan di situ, tapi dia butuh untuk bekerja. Kita ambil contoh misalnya di area housekeeping nih, ya. Lagi open rekrutmen untuk di room attendant. Nah, mungkin lulusan-lulusan SMK yang dari room division, mereka merasa selama training 6 bulan bisa untuk ngerjain kamar, bisa untuk makeup room. Akhirnya mereka akan apply ke sana. Begitu sudah diterima, mereka bekerja, oh ternyata areanya meluas. Ada kesempatan nih, kayaknya mau belajar mengenai florist. Nah, begitu dia sudah running dengan tambahan ilmu baru nih, passionnya dapat. Nah, itu yang harus kita gali. Itulah fungsi dari talent and culture. Oh, ternyata dia punya bakat di situ ya. Nah, itu adalah poin plus juga untuk talent gitu, karena tidak semua punya kemampuan itu. Gitu. Oke. Pak Haris dari SMK 3 Probolinggo ikut join. Thank you Pak Haris, aduh senang banget nih. Mudah-mudahan bisa share juga buat yang lainnya. Berarti Mercury ini di jaringan Accor ya Mbak ya? Betul. Accor Hotels untuk di Jawa Timur sendiri ada yang bintang 5, ada Majapahit Hotel, Majapahit Managed by Accor. Kemudian ada Grand Mercure. Grand Mercure ini juga baru opening di tahun 2020 ini. Kemudian Jemur. Di ini Margorejo. Oh, di Margorejo, baik. Jalan Ahmad Yani arah sana. Kemudian ada Novotel, ada 2, Novotel Samator dan Novotel Ngagel. Kemudian ada kami Mercure Grand Mercure ada di bintang 4. Jadi jangan kebalik ya, karena kalau Grand Mercure di bintang 5. Kemudian ada juga Ibis Style, ada Ibis Surabaya City Center, ada Ibis Style Malang. Jadi satu-satunya yang ada di Malang. Kemudian ada juga Ibis Budget. Ibis Budget ada Ibis Budget di Ponorogo dan di airport. Nah, nanti juga akan ada bintang 5 juga untuk jaringan Accor Hotels di Malang, karena owner kami akan buka di sana Grand Mercure Mirabu nanti namanya. Jadi itu lulusan SMK nih.
Oh, Hmm, gitu ya. kesempatan masih terbuka untuk bintang 5 untuk SMK nih, Peluang lulusan berarti ya, SMK. peluang banget ini. Peluang Peluang banget. sekali. Iya, karena target kami harusnya di akhir tahun ini kami mulai soft opening di sana, tapi ya kembali lagi itu adalah rencana dengan kondisi saat ini ya will see mungkin akan sedikit terlambat untuk openingnya. Berarti masih ada kesempatan buat lulusan-lulusan SMK juga nih mempersiapkan diri kan? Uh, Gitu. anak-anak saya yang dari kelas industri seperti ini pada minus semua, pada ini melepas. Iya nih. Dapat Berarti info duluan ya. iya, berarti nanti kalau misalnya ada anak yang dari SMK mau jadi di kemudian mereka bisa di Merkir berarti ya Bu tadi ya. Pasti dong. Jadi gini, rekan-rekan semua kalau mendapatkan kesempatan untuk magang, untuk OJT, dimanapun kalian dapat kesempatan itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kami sendiri, kami yang sudah join terlebih dahulu, menerima rekan-rekan untuk magang di sini, untuk belajar diri, sebenarnya kita udah nilai nih. Udah bikin catatan khusus mana-mana nih kira-kira talent yang punya potensi dan kita udah mulai TO. TO-nya TO yang positif ya. Iya, beberapa target gitu ya, yang mana nih gitu. Kita udah dibidik nih anaknya nih rajin, oh anaknya ini cepat, oh anak ini mau belajar, oh anak ini Iya, punya kemampuan untuk kerjasama dengan tim bagus. Itu biasanya kami memang sudah punya catatan tersendiri. Once pada saat kami open recruitment, biasanya kami akan tanyakan ke dep head terkait, ada nggak ex anak training atau anak OJT yang memang potensi untuk kita rekrut? Karena itu akan memperingan tugas kami sebagai talent and culture. Kan iya. nggak perlu nyari lagi ya Bu ya. Saya nggak Betul, perlu betul. open ini kan. Itu biasanya cara cepat, cara yang paling mudah adalah kita akan melihat siapa-siapa yang sudah pernah untuk magang. Karena itu cukup efektif bagi kami dalam proses rekrutmen. Karena 6 bulan itu sudah terlihat bagaimana attitude-nya siswa pada saat magang, ya kan? Kemudian mereka sudah tahu SOP-nya seperti apa, aturannya bagaimana. Jadi itu mempermudah kami dan mereka tidak perlu adaptasi lagi, betul nggak? Betul. Dibandingkan kami harus meng-hire orang yang kami belum tahu sama sekali. Baru kenal saat itu juga, baru tahu saat itu juga. Gitu. Jadi pilihannya akan lebih mudah kalau kami ambil dari yang sudah pernah magang di sini. Gitu. Oke, oke. Kalau total akor sendiri di Jawa Timur ada berapa hotel berarti? Total akor berarti bintang 51, bintang 52, bintang 4-nya ada 3, 7, kemudian sekitar 10. 10 ya? Itu baru di 10. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Kalau Berarti seluruh ini kan Indonesia, jaringan internasional ya akor ini ya? oh iya dong. Iya, chain Seluruh hotel. dunia ada. Iya, dan benefitnya juga kalau misalnya kita bergabung di Akor, kita bisa transfer gitu. Oke, kita Iya, bisa gitu ya. transfer antar kota, antar provinsi, antar negara. Wah, lengkap kan? Siap, siap, siap. Oke. Iya, memang Kalau sama sebenarnya prinsipnya dengan yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana kami meng-hire dari ex OJT atau ex trainee kami. Akor pun juga memberlakukan hal yang sama. Misalnya ada properti di kemarin di Nexa Bandung, mereka open position untuk talent and culture untuk each area. Mereka tidak share dulu keluar, tapi akan share di internal dulu. Ada nggak nih yang mau transfer? Nah, gitu. Jadi sebenarnya, yes, jadi culture itu memang sudah ada di Akor. Kami melihat, kami menilai itu dari internal dulu. Karena pasti ada potensi di internal. Kita harus benar-benar apa ya?
benar-benar melihat value dari talent yang ada, value dari adik-adik yang sudah magang di sini, gitu. Karena itu adalah hasil hasil mereka belajar. Sama, siap. kami pun juga, saya bergabung di Mercure, ini adalah tahun kelima saya, berarti kan sudah banyak yang saya pelajari, saya punya value di situ. Kalau misalnya nanti saya harus move ke properti yang lain, mereka akan menilai value saya sudah sampai sejauh mana, gitu. Oke, seperti itu ya. Siap, siap, siap. Iya. Oke, ini berarti terkait pandemik ya. Ada efeknya nggak? Ada Pandemik, wah ini makanya benar-benar ini di luar ini ya, di luar ekspektasi semua gitu, karena efeknya yang sekarang ini sangat jauh berbeda dengan apa ya, pandemik yang sebelum-sebelumnya. Kalau SARS dulu kan tidak sampai seperti ini ya, betul. To be honest, memang kalau untuk di Surabaya sendiri ada beberapa hotel yang harus shutdown dulu. Jadi kalau bisa dibilang ini benar-benar punya efek yang wow. Kami di dunia perhotelan dan pariwisata itu benar-benar drop sekali. siap, Beberapa kali. Shutdown ya. Erkin nggak Alhamdulillah kami bisa memanage ini. Alhamdulillah kami bisa memanage ini. Jadi kami masih tetap running walaupun terseok-seok. Tapi itulah teamwork. Kami harus benar-benar menjaga teamwork itu. Bagaimana kita bisa survive dengan segala konsekuensinya. Kami harus memberikan pemahaman ke semua talent kami bahwa kondisinya memang seperti ini dan ini terjadinya global. Bukan hanya di kami saja, tapi ini global semuanya. Seluruh dunia ya Bu Tret. Seluruh dunia, bukan hanya Surabaya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jawa Timur, tapi ini memang seluruh dunia. Dan jaringan Akor juga bukan kami saja, tapi seluruh dunia juga terdampak dengan kondisi seperti ini. Tapi ya harapannya bisa bangkit lagi lah. Ini sudah mulai pergerakannya udah. Oh iya dong. Ini sudah mulai new normal ini ya. Apa yang dilakukan lah, yang akan dilakukan oleh Nah, beruntunglah kami berada, posisi kami ini ada di tengah kota Surabaya. Ya. Akses kami berada di akses utamanya kota Surabaya. Dan kebetulan hubungan kami pun dengan dinas, dengan corporate, dengan government cukup baik. Dan itu sebenarnya memberikan benefit, memberikan dampak positif untuk kami. Jadi kami lebih update untuk perkembangan kondisi, lebih update. Kemudian sering diajak kerjasama oleh government, oleh dinas, sehingga kami menjadi percontohan. Oke. Nah, jadi mau tidak mau kami harus lebih siap lebih dulu dibandingkan rekan-rekan kami yang lain. Begitu, karena kami sudah diserahkan SOP new normal, sebelum itu di-share kami sudah ada. Kami harus menjalankan itu. Ya. Luar biasa. Pertama kali ketemu kan bulan Februari ya Mbak? Februari apa Maret ya? Iya, terakhir itu ya, akhir Februari. Ya, ada masih banyak hotel yang belum kasih guns gitu kan? Mercure udah kasih gas Bu, kalau Bu, hand sanitizer Bu, gitu kan. Membuat kita benar-benar safety kalau saya masuk sini gitu. Dan itu belum dilakukan waktu itu ya, pada waktu itu belum dilakukan oleh semua hotel gitu. Karena kami sadar bahwa ya kembali lagi posisi kami ada di tengah kota yang dilalui semua orang. Jadi kalau orang menoleh ke tempat kami harus ready. Kalau tidak, itu akan terus terang berdampak kepada nama baik hotel kami juga, gitu. Dan tentunya
kita melakukan itu bukan melulu hanya melihat ke tamu atau customer kami, tetapi kami juga harus melihat ke internal kami juga. Talent kami bagaimana? Kalau kami tidak melindungi, bagaimana kami bisa memberikan servis untuk tamu yang datang? Itu. Jadi harus di safety-nya harus di internal juga, gitu. Berarti ini kira-kira normal kembali, prediksinya kapan ini berarti? Kami tidak bisa memprediksi karena beberapa kali kami juga Zoom meeting dengan kepala dinas, kemudian dengan Ibu Wali Kota, beberapa kali kami adakan di invite untuk Zoom meeting. Mereka sendiri juga masih belum bisa memprediksi karena kondisi ini kan sebenarnya efek domino ya Bu. Jadi kalau dari pusatnya sendiri tidak memulai new normal ya kita juga tidak akan dapat ininya juga ya, imbasnya juga nggak akan ada ke kita. Jadi ya apapun kondisinya, yang kita masih belum bisa prediksi, semua tidak bisa memprediksi ini terus terang. Tetap kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dulu. Karena sekarang membiasakan sesuatu yang baru ini kan cukup sulit nih Bu. Gitu. Bukan hanya kami yang harus mempersiapkan, tapi tamu yang datang juga kami harus membiasakan itu. Gitu. Kita ambil contoh beberapa waktu lalu kami sudah menerima event, let's say misalnya gathering. Kami sudah memberlakukan SOP new normal, tetapi tamu yang datang mereka tidak sadar untuk itu. Oke. Jadi bagaimana kami harus mendeliver? Nah, tugas bukan hanya ke internal, tapi mengedukasi mereka yang datang ke tempat kami. Gitu, karena kita tidak pernah tahu juga kan, gitu. Betul. Kelihatan gitu kan. Betul. Terlebih di Surabaya kondisi juga seperti ini. Jadi yang mau tidak mau, bagaimana kita harus mengedukasi mereka dengan cara yang pastinya sesuai. Iya, benar-benar sudah normal kembali seperti sedia kala gitu. Nah, ya ini andekan ya, udah seperti yang kemarin lagi gitu. Terus bagaimana kira-kira peluang untuk anak-anak dari SMK perhotelan jadi Kalau untuk saat ini, kalau saya melihat dari grup-grup teman-teman HR, tidak hanya lokal Surabaya, tapi seluruh Indonesia, mereka sudah mulai open untuk rekrutmen. Tetapi, ya betul, tidak hanya di dunia hospitality industry saja, tapi ini sudah berlaku untuk umum. Tetapi memang kami tidak bisa melakukan secara face to face. Ada beberapa yang sudah memberlakukan interview dengan proses face to face, artinya kita menginvite candidate untuk datang dan melakukan proses rekrutmen. Tapi ada juga yang via online. Tetapi bagaimanapun juga mau online, mau langsung itu dilakukan, preparation-nya harus benar-benar well prepared. Jangan sampai kita berpikir, online aja loh. Udahlah, pakai bajunya, nggak perlu dandan, orang via online, nggak seperti itu juga. Jadi tetap rekan-rekan sudah memulai untuk itu, Bu Anis. Jadi ini juga sebenarnya kabar baik untuk yang lagi join untuk di live IG hari ini, siang ini. Jangan khawatir karena sudah mulai bangkit lagi. Jadi kami para HR ini sudah mulai open recruitment lagi, karena mungkin beberapa waktu lalu kami harus melakukan pengurangan karyawan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, itu memang tidak hanya di hospitality industry, tapi hampir seluruh industri mereka melakukan efisiensi employee, efisiensi manning atau efisiensi karyawan. Nah, karena ini sudah mulai bangkit, otomatis kita akan perlu rekrutmen lagi, dan itu sudah mulai dilakukan. Jadi rekan-rekan semua wake up, harus mulai browsing lagi karena kami sudah mulai blast lagi, gitu. Mumpung sekarang lagi seperti ini, kita lagi collect. Kami HR banyak yang lagi collect.
lagi ngumpulin kira-kira candidate mana yang akan diproses. Jadi mesti well prepare, harus one step ahead sebelum yang lainnya sadar, ya. Iya. Jadi sudah mulai browsing. Karena di grup itu mereka sudah mulai blast. Hotel-hotel baru yang mereka sudah mulai prepare untuk soft opening juga sudah ada yang mulai blast untuk job vacancy-nya. Gitu. Baik. Ini pertanyaan dari sejuta umat teman-teman yang belum dapat kerjaan nih. Sebetulnya apa sih yang dilihat dari lembar kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup oleh orang HR manager agar mereka itu tertarik untuk melihat gitu? Kadang sekarang ini kan kita biasanya melihat dari email ya. Sangat jarang, bahkan dengan kondisi new normal pun sangat diminimalisir kami menerima secara hard copy. Jadi akan lebih baik semua via email. Nah, usahakan pada saat kita mengirimkan application letter, itu di halaman pertamanya itu sudah ada paling tidak menjelaskan posisi yang dilamar itu apa. Baik, lebih spesifik. Ya, di halaman pertama biasanya kan ada openingnya dulu tuh, ya kan Bu ya? Diri pada siapa, kemudian posisi yang dilamar itu apa. Hanya seperti itu saja. Kemudian masuk ke attachment. Di attachmentnya itu biasanya akan ada foto ya yang dilampirkan di sana. Nah, seringkali saya juga nggak habis pikir kenapa yang di-attach adalah foto yang tidak formal. Oke, berarti harus formal foto, karena kalau kita mengirimkan lamaran kerja application letter dengan foto yang postnya madep ke kanan, madep ke kiri, yang seperti itu kami cukup banyak menerima. Ada yang selfie itu ada Bu. Masya Allah, mau jadi foto model mungkin itu. Iya. Padahal waktu itu yang dilamar posisinya adalah GSA, Guest Service Agent, Reception. Iya. Ya, dan memang sebelumnya dia sudah ada di posisi itu, sudah punya pengalaman di situ, dikirimkannya pada saat dia posisi in charge bekerja. Tidak perlu melampirkan yang seperti itu, jadi cukup melampirkan foto formal yang memang kelihatan. Iya. Ya, kelihatan jelas telinganya, jadi kelihatan cukup biasa aja gitu ya, yang terlihat tidak perlu di-adjust yang hitam jadi putih, ya kan? Nggak perlu dikasih glowing, apalagi dengan sekarang ada face app ya. Itu tidak perlu sampai seperti itu. Jadi ya apa adanya kita itu yang bisa di-attach di application letter kita. Gitu. Senyum 3 jari pakai nggak? Senyum 3 jari. Apalagi ini apa? Barangkali kalau sekarang gini ya. Tidak perlu seperti itu. Itu dari sisi foto kita. Kemudian masuk ke surat lamaran itu sendiri, application letter itu sendiri. Memang kalau di hospitality industry diutamakan adalah bahasa Inggris. Tetapi tolong rekan-rekan juga lebih jeli lagi. Kadang mereka hanya copy paste saja. Nah, tanpa tahu meaningnya apa, artinya apa. Jadi hanya sekedar di copy paste. Yang penting bahasa Inggris gitu kan. Iya, akhirnya jadi ke Inggris ya Bu ya. Ya. Tapi bahasa Indonesia boleh nggak sih? Kenapa? Kalau pakai bahasa Indonesia gitu? Boleh. Jadi kalau memang rekan-rekan tidak fluent in English, bahasa Inggrisnya hanya 30 atau 40%, better pakai bahasa Indonesia saja. Tinggal bagaimana meyakinkan pada saat proses interview itu berlangsung. Siap. Daripada lamaran kerjanya bagus bahasa Inggrisnya, habis gitu pada saat di interview, karena kami menerima bahasa Inggris nih, ya kan?
pikiran kami adalah, wih bagus nih, lamaran kerjanya bahasa Inggrisnya keren banget gitu kan. Akhirnya kita memulai proses interview itu langsung dengan bahasa Inggris. Nah pada saat mulai kita suruh perkenalkan diri aja, yang ada nanti langsung nyari cicak Bu di atas. Iya kan? Kelihatan ya. Kelihatan gitu juga ya. Iya, jadi secara gesture itu tidak akan bisa kita menutupi kalau kita sudah dalam posisi panik, bingung. Siap. Tapi kalau kita memang sudah fluent in English, orang mau ngomong apa aja kita akan santai untuk menjawab. Tapi kalau misalnya kita sudah jelas mempersiapkan application letter itu tidak dengan bahasa kita asal comot, itu justru akan membuat kita untuk memulai interview itu udah deg-degan dulu. Waduh, nanti kalau di interview pakai bahasa Inggris gimana nih? Gitu. Iya. Jadi better ya. Kalau memang tidak begitu jago di bahasa Inggrisnya, ya sudah pakai bahasa Indonesia saja. Gitu. Nanti pada saat proses seleksi itu terjadi, pada saat proses interview terjadi, itulah waktunya kita untuk menjual diri kita. Menjual diri kita. Jual ya. Promosikan. Iya, sebelum ke proses interview barangkali, data apa saja yang perlu di-attach untuk application letternya itu, untuk mendampingi application letter itu? Nah, tergantung posisi apa dulu yang kita apply. Jadi di-attach semua sertifikat, semua pelatihan, semua seminar yang pernah kita ikuti yang berkaitan dengan posisi yang kita apply. Gitu. Jadi kayak misalnya kita mau apply posisi room attendant, nggak perlu kita misalnya meng-attach sertifikat kita ikut seminar kecantikan. Iya kan? Untuk apa? Ya, karena tidak ada korelasinya. Begitu. Tetapi pada saat proses interview terjadi, kalau mau disampaikan, biasanya kan kita akan menanyakan, pernah ikut training apa aja selain training ini, silahkan disampaikan. Karena itu mungkin bisa jadi poin, poin di mana kita akan menemukan, oh dia ternyata punya kelebihan lagi selain di sini. Gitu. Begitu. Gitu. Karena kalau kami sendiri, saya sendiri, kadang kalau untuk di satu departemen, saya akan membuat persentase komposisi di departemen itu. Begitu. Jadi tidak murni, misalnya saya mencari room attendant. Target saya ada 20 room attendant yang join di sini. Misalnya begitu. Saya tidak kata semua hebat di room attendant. Tidak. Tapi saya akan bagi lagi. Oh, mana nih yang dia pernah ikut pelatihan florist? Mana nih yang dia pernah ikut mungkin di laundry, ikut trainingnya. Nah, nanti kenapa? Karena pada saat proses bekerja ini berlangsung, itu bisa terjadi mungkin yang biasa ngerjakan kamar, lagi ada keperluan, harus ambil cuti dan sebagainya. Saya harus mengambil dari posisi yang lain nih. Nah, itu tugas kami. Betul sekali. Mungkin Mbak Anis pernah saya ceritain ya, back to back ya. Kalau sama Bu Tretu ketemu pasti ada ilmu baru. Iya, jadi baru tahu ya Bu, kalau saya ikut making bed gitu ya, ikut moles ya. Bisa. Bisa dong Bu. Percaya. Iya, jadi bukan cuma nguji waktu sertifikasi aja Bu, ya kan? Tapi kita harus bisa. Iya. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak bisa mengoreksi orang kalau saya tidak bisa melakukan itu. Keren. Siap. Itu kuncinya. Iya, karena kalau misalnya kita hanya bisa mengoreksi tanpa kita bisa melakukan itu, nol. Siap. Gitu. Jadi kita hanya bisa menerima reason dari orang aja kalau kita tidak tahu in detailnya. Contohnya kayak misalnya, kayak misalnya pada saat kondisi okupansi hotel tinggi, kemudian ada permintaan biasanya untuk casual on call. Nah, kalau kita tidak memahami bagaimana membagi kredit kamar,
ya nanti bisa overmanning jatuhnya. Overmanning which is expense untuk employee sendiri akan besar. Manpower-nya akan terlalu besar. Jatuhnya nanti nggak ada keuntungan dong. Gitu. Tapi Balik kalau kita situ tahu, ya. ya kalau kita tahu ini grupnya apa? Oh, banyak family yang check in. Oke, berarti untuk proses pengerjaan kamar sendiri akan takes time juga, akan makan waktu lama karena kondisi kamar yang dihuni family dengan bisnis itu akan berbeda kondisinya. Nah, kalau family seperti misalnya pada saat akhir tahun atau mungkin lebaran itu memang okupansi family kan cukup tinggi. Nah, kita juga harus tahu permintaan casual akan lebih banyak mungkin karena kamarnya kondisinya nggak karu-karuan. Gitu. Kita mungkin bisa mengapprove dengan meaning yang lebih banyak sedikit. Gitu. Oke. Bisa belum masuk ke interview saya untuk anak-anak yang sekarang mungkin kelas 10, kelas 11 di dalam kira-kira apa sih yang perlu diperlukan dan dipelajari gitu agar mereka benar-benar sudah siap gitu ya. Kuncinya adalah bagaimana kita mengontrol diri sendiri dulu. Itu kunci yang paling kunci. Kenapa? Karena sepinter-pinternya kita pada saat di sekolah nih ya Bu ya, secara akademisnya bagus, secara prakteknya bagus di sekolah. Begitu kita masuk ke industri, walaupun itu hanya levelnya untuk interview OJT atau magang aja, kalau kita tidak bisa menguasai, tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, semua akan hilang. Ya, betul. Siap. Gitu. Jadi konsepnya adalah di diri kita sendiri dulu, kita harus menenangkan diri kita sendiri dulu. Jadi ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita punya itu nggak akan hilang. Sehingga pada saat kita ditanya, kita bisa menjawab dengan percaya diri. Nah, itu kuncinya. Karena kalau kita sudah panik sendiri, Bu, ditanyain hal yang kecil aja. Misalnya begini, kalau membersihkan kamar, kira-kira stafnya dari mana dulu? Itu bisa nggak tahu loh, Bu. Karena saking mungkin deg-degan atau kayak gimana gitu ya. Betul. Ditanyain nama lengkapnya aja kadang nggak tahu, Bu. Saking Pak. Ada Pak Septa. Ada Pak Septa join. Wah, ada housekeeper senior nih. Tapi kita mau ditinggal, Bu. Saya mau kalau gitu kita jangan bahas masalah room division nih. Ada yang expert. Khawatir salah. Gitu. Jadi balik lagi ke situ, kuncinya adalah kita harus menenangkan diri kita sendiri dulu. Kita benar-benar tahu potensi kita di mana, sehingga pada saat ditanya kita tinggal mengutarakan aja gitu. Dan jadilah diri sendiri, jangan ya kembali lagi Bu, jangan menuliskan sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa. Siap. Gitu. Kalau memang kita tidak punya kemampuan itu, ya jangan ditulis. Daripada pada saat kita ditanya, kita tidak bisa menjelaskan. Itu justru akan memberikan nilai yang kurang akhirnya di mata interviewernya gitu. Jadi kayak bunuh diri gitu kan? Iya betul sekali. Nanti contohnya gini, ditulis misalnya bisa menghitung pajak, terus begitu kita tanya gimana sih caranya menghitung pajak PPh 21, yang ada nanti dia bingung malahan. Oh iya, saya biasanya pakai sistem. Nah, ketahuan kan bohongnya. Gitu. Sekarang kita sudah lamar kerja, interview nih. Kira-kira ada tips berarti dari seorang manajer ya. Bagaimana tips agar ketika interview benar-benar
Wah, kelihatan gitu dan bisa diterima kira-kira apa aja. Gitu ya. Itu tadi yang jelas kita harus punya rasa percaya diri, tapi jangan overconfidence. Karena jatuhnya nanti akan terlihat tidak baik juga kalau terlalu overconfidence. Jadi ya stay cool, benar-benar bisa menenangkan diri. Biasanya yang bikin deg-degan itu pada saat ngantri ya Bu ya. Oke, Ya kan? betul. Kalau sudah ngantri gitu satu-satu gitu kan keringat dingin. Tanpa sadar tangan ini pasti akan badan kita, tubuh kita, tangan kita akan secara tidak sadar akan memproduksi keringat yang lebih banyak Bu dibandingkan kondisi kita nggak deg-degan. Ya. Tapi kalau kita bisa menenangkan diri kita bisa membawa diri kita, otomatis itu akan terkontrol. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa saya menitik beratkan itu? Karena begini, kalau kita sudah memproduksi keringat cukup banyak, kemudian kita menggunakan outfit, menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat, pada saat proses interview berlangsung, masuk nih. Nanti kami yang menginterview bisa pingsan. Itu problem, Bu. Itu sangat-sangat menjadi masalah. Iya, karena akhirnya kami yang menginterview pun juga sudah langsung ilfil kan, Bu? Benar nggak? Udah langsung ngeblank. Ya kan? Kita mau nanya apa, kita udah rasanya udah terhipnotis sama, aduh gitu kan. Pinginnya cepat-cepat selesai. Akhirnya tidak tergali. Nah, itu menurut saya mungkin bagi sebagian orang itu sepele, padahal itu tidak. Nomor satu itu ya. Nomor satu justru bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Karena itu adalah first impression. First impression kita ketemu dengan orang yang akan menginterview kita. Gitu. Orang pasti betul. Apalagi kalau sudah keringetannya itu udah sampai basah gitu ya Bu ya. Nah, mandi keringat. Mandi keringatnya sejagung-jagung gitu kan Bu ya. Iya. Nah, itu juga akan mempengaruhi akhirnya groomingnya. Nah, kita masuk ke grooming akhirnya. First impression kita bertemu dengan orang pasti kita akan melihat kan? Benar nggak? Groomingnya seperti apa? Penampilannya bagaimana? Cocok nggak dengan posisi yang akan dia apply, yang akan dia isi? Kan begitu? Betul. Begitu baru, setelah kita melihat lookingnya, baru kita akan masuk ke proses interview. So, kalau first impression-nya sudah nggak bagus, nilainya juga akan sayang kan, terlewati. Yes, ya. Gitu. Jadi, saran saya yang pertama untuk mempersiapkan itu di ruang tunggu tuh harus benar-benar bisa mengontrol diri, dan kalau sudah tahu, oh kurang satu lagi nih, akan lebih baik kita ke restroom dulu. Kita ngaca dulu, oke, penampilan saya sudah oke, sudah good looking, bau saya sudah seger, ya kan? Udah mungkin cuci muka kalau sempat, jadi orang akan melihat kita fresh. Enak kan ternyata, ya gitu. Jadi tinggal lihat aja nomor antriannya keberapa. Nah, pada saat masuk, seperti biasa kan, salaman. Kalau memang yang menginterview tidak mau salaman, ya kita harus menghormati juga. Kalau kondisi saat ini jelas kita nggak boleh kan. Untuk saat ini kita tidak boleh. Jadi ya salam saja dari jauh, seperti itu. Kemudian menanyakan, boleh saya duduk? Baru setelah itu akan duduk. Baru proses itu akan berlangsung. Nah, pada saat interview berlangsung, usahakan memang ada kontak mata. Oke, siap. Tapi secukupnya. Jangan terlalu berlebihan, nanti waduh. Nanti diingat-ingat lagi ya. Nanti diingat-ingat, oh katanya Bu Treti waktu live IG itu harus ada kontak mata. Jadi dilihatin gini. Yang ada saya takut nanti Bu. Siap. Gitu. Jadi ya secukupnya saja. Yang pasti pada saat kita diajak berbicara, kita harus pay attention ke yang mengajak bicara, karena itu adalah salah satu penghormatan kita juga kalau pada saat kita diajak berbicara. Iya. Kemudian pada saat proses interview berlangsung, kalau kita ditanyakan sesuatu, jawab seporsinya. Jadi tidak perlu over. Tidak perlu menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan.
Siap. Gitu. Itu sih kuncinya itu. Kembali lagi, kami menginterview apa yang ditulis oleh Anda. Jadi berhati-hati pada saat penulisan application letter. Kalau memang tidak pernah diikuti, betul, kita akan mereview itu, kita akan menggali itu. Itulah fungsi dari interview, untuk memverifikasi apakah application yang dikirimkan itu memang sesuai, memang benar adanya, ya kan? Itu yang kita verifikasi. Bu Anis ketawa-ketawa karena ada Devi kayaknya. Udah berapa bulan nih? Berapa bulan? Siap. Ya, gitu. Devi ini kan juga, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Devi ini dulu juga ex magang di sini, ex OJT kami di sini. That's why makanya saya sampaikan di awal, pada saat kita magang, pada saat kita training di suatu perusahaan, manfaatkan kesempatan itu. Devi dulu magang di sini, kemudian masih casualan dulu di sini untuk karirnya, baru setelah itu dia bisa naik ke kontrak. Itu pun juga, nah ini buat teman-teman yang lain nih, agak sedikit ini ya Bu ya, menceritakan sedikit karena mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan juga. Awal mulanya karirnya ada di housekeeping, ya, di room attendant, di public area, merambah ke florist. Kemudian dia ingin maju, ingin belajar sesuatu yang baru, belajarlah di HRD, di TNC. Ada kesempatan untuk itu, dan sampai akhirnya sekarang karirnya dia udah sampai di HRD. Iya. Pada awal sekolahnya di room division, gitu. Jadi kesempatan itu terbuka lebar. Selama kita mau belajar dan berani untuk mencoba, belajar dari kesalahan yang pernah kita buat, karena itu benar-benar nilainya itu tidak terhingga. Gitu. Benar yang dikatakan Bu Devi tadi ya. Berarti bisa pindah begitu ke depan. Bisa dong, bisa. Selama kita mau belajar, Bu. Siap. Ini untuk anak-anak saya ini. Yang sekarang kelas 10 mau naik kelas 11 mau PKL. Ini katanya, Bu, kapan mulainya, Bu? Ya, mungkin dari awal, dari pihak sekolah pun juga sudah tahu. Kalau dari kami, dari saya pribadi, saya mengikuti apa anjuran atau himbauan dari pemerintah. Dalam hal ini kan kalau SMK ikutnya kan Diknas Provinsi ya Bu ya. Diknas Provinsi bagaimana keputusannya itu yang kami tunggu. Kembali lagi mengerucut dari keputusan gubernur. Kalau memang dari gubernur, dari Diknas Provinsi sudah mengizinkan untuk itu, saya sangat feel welcome sekali adik-adik untuk belajar di sini. Siap. Kalau untuk saat ini, ya mohon maaf sekali, belum bisa. Sebenarnya banyak yang sudah menanyakan dan ingin sudah gitu kan. Tapi inilah, karena cukup beresiko adik-adik semua untuk melakukan magang di perhotelan saat ini dengan kondisi juga seperti ini. Jadi harus harus diredam dulu. Masih harus ini ya Bu, school from home juga kan untuk saat ini ya. Tuh. Tapi kembali lagi rekan-rekan, yang namanya belajar itu tidak terbatas dengan kondisi saat ini. Jadi memang untuk saat ini lebih dituntut untuk lebih aktif lagi kita belajar sendiri, belajar mandiri. Dan saya rasa di grup itu cukup banyak tawaran-tawaran webinar dan sebagainya. Itu yang harus kita ambil sebenarnya. Kalau kita males di situ, kita akan stuck. Benar-benar akan boring, benar-benar akan jenuh, terlebih dengan kondisi kayak gini. Mau keluar nggak bisa, mau di rumah juga bosan. Kalau tidak kita mencari kesibukan kita sendiri ya susah. Dan harus langsung diaplikasikan rekan-rekan dengan keterbatasan mungkin kondisi di rumah, tapi tetap harus dicoba. Let's say misalnya making bed. Ya kan, yang buat teman-teman di room nih, gimana caranya mau belajar? Harus ke sekolah? Enggak juga. Mulailah dari area kamar, mulailah dari area rumah, itu bisa dilakukan. Supaya ilmunya juga nggak lupa, dan kita terbiasa.
supaya nanti pada saat sudah back to normal kita nggak kaget Sudah gitu. siap. Betul. Yang kami lakukan pun di sini sama, Bu Anis. Jadi karena kondisi saat ini kami harus running dengan half, 50% manning kami, karyawan kami. Karena kami sudah melihat, wah ini kayaknya sudah mau back to normal. Jadi Ya, mereka harus pemanasan dulu nih. Ya kan, biar nggak lupa. Jadi kita betul. invite karyawan untuk bersihin area hotel. Siap, siap, siap. Ya, jadi kami sudah melakukan seminggu kemarin, kami menginvite apa namanya employee talent kami untuk datang ke hotel. Ayo kita sama-sama bersih-bersih hotel, biar kita ingat lagi. Mulai pemanasan lagi sebelum nanti akhirnya kami harus running. Nanti kalau nggak begitu kita nggak siap. Sama halnya adik-adik di rumah, rekan-rekan yang join hari ini, ya harus ada pemanasan dulu tetap di rumah. Jadi nggak hilang ilmunya. Kan biar nggak lupa. Betul, nggak lupa. Tetap harus dilakukan walaupun dengan kondisi yang sangat minim di rumah pastinya kan, karena pastinya akan berbeda kan Bu kondisinya Betul. gitu. Siap, 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 siap. Berarti udah pada siap kayaknya ya untuk interview nih. Soalnya udah pada nanyain kan Bu? Sudah nggak sabar. Bosan, Sudah nggak Bu. sabar. Iya. Bosan ya gitu. Ya ya. Nanti kalau sudah first day-nya sudah angkat tangan juga nanti. Kaget soalnya. Ya, memang semua kuncinya adalah di mindset, mental kita. Kalau misalnya secara mental sendiri kita tidak menyiapkan, ya pasti itu akan efeknya ada ke badan kita. Itu. Kalau kita bisa mengontrol mindset kita, pikiran kita selalu positif, apa yang kita lakukan pasti juga akan enjoy. Karena Betul, betul. semua kuncinya adalah di mindset kita, di pikiran kita. Kalau Siap, kita siap. sudah di awal startnya, waduh, nih mulai PKL, mulai OJT pasti berat nih. Itu pasti akan terjadi berat hari itu. Tapi kalau di awal kita sudah semangat, aku mau belajar, pasti bisa. Aku pasti bisa, pasti selesai. Itu akan terjadi selesai. Karena diri kita yang mengatur adalah pikiran kita. Gitu. Siap, 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 siap. Terakhir nih Bu Treti. Barangkali ada pesan untuk yang anak yang sudah lulus sekarang baru lulus atau anak-anak yang mau berangkat barangkali dan anak-anak yang sedang belajar begitu. Atau yang mau daftar ke perhotelan. Oh, yang mau daftar perhotelan. Buat yang mau daftar di perhotelan, bersiaplah untuk menerima ilmu yang tidak ternilai. Ilmu yang tidak ada batasnya. Itu Peluangnya karena gimana? peluang kerjanya juga luas selama sebenarnya begini, untuk peluang kerja itu kita punya peluang di mana aja selama kita mau untuk belajar. Kuncinya di sana. Kita mau mengeksplor, kita mau belajar, pasti kita akan dapat peluang itu. Kalau kita punya kemampuan tapi kita tidak mau belajar, kita tidak akan pernah update dengan apa yang terjadi saat ini. Karena yang namanya ilmu, yang namanya teknologi, setiap detik itu akan selalu berubah dan akan berubah. Kalau kita tidak mau belajar, ya akan stuck di situ, kita akan ketinggalan dengan yang lainnya. Ilmu perhotelan nggak ada matinya, Bu. Karena selalu ada yang baru. Itu. Jadi untuk adik-adik yang mau memilih jurusan perhotelan, bagus. Silahkan. Dengan catatan, harus terus mau belajar. Itu. Dan jangan terpaku, kalau saya sudah ngambil misalnya di F&B, di Boga, kemudian akan stuck di Boga aja. No, di perhotelan kesempatan untuk semuanya itu terbuka luas. Ada kok yang dari Boga terus sekarang jadi GM. Bisa di Boga? Iya, basicnya dari Boga, dari pastry, kemudian bisa jadi GM, dan sekarang jadi direktur operasional juga. Oke. Berarti benar-benar peluangnya sangat besar sekali ya. Betul.
GM kami pun juga demikian. Yang awalnya dari front office kan, Bapak dari front office, karena Ya, mau belajar, belajar dan belajar, beliau sekarang sudah jadi GM juga. siap, Jadi siap. GM juga harus memahami mengenai area boga. Harus tahu food cost seperti apa supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Kuncinya Oh iya, adalah mau belajar. Begitu. siap. Saya Mau sendiri belajar. betul, saya sendiri memang tidak dari jurusan perhotelan. SMA saya SMA umum. Saya sekolah di psikologi UNER. Tidak ada ilmu perhotelannya, Bu. Pada saat saya masuk ke dunia hospitality industry, saya harus belajar dulu dari casualnya, mulai dari waitress, mulai dari FO-nya juga saya harus belajar, dari housekeeping-nya juga saya harus belajar. Kenapa? Kalau tidak saya nanti dikadalin sama karyawan. Betul. Makanya belajar making bed juga ya. Betul, itulah fungsinya. Kalau enggak, nanti saya cuma dikasih tahu, Bu, bersihkan kamar tuh makan waktunya 30 menit. Iya kan? Terus saya harus menghitung, waduh 30 menit berarti sehari cuma bisa ngerjain berapa kamar dong. Benar nggak, Bu? Tapi Betul. kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa ngitung. Nggak bisa, Ya, kita bisa nawar. Gitu. Jadi sekali lagi, ilmu perhotelan itu nggak ada matinya. ya, So, kalau mau belajar ilmu yang banyak, ya memang di perhotelan. Gitu. Karena kesempatannya sangat terbuka luas, kita bisa cross kemana aja. siap, Ya siap, kan? siap. Cross kemana aja selama kita memang mau. Terus kalau Kesempatan buat banget. Terus kalau buat untuk yang mau PKL, persiapan, nah persiapkan mentalnya. Karena once dunia pendidikan dengan dunia industri ini sangat jauh berbeda. Kalian dituntut untuk lebih dewasa. Nggak bisa mbok-mbokan lagi. Nggak bisa pak-pakan lagi. Iya kan? Kemudian ya, nggak bisa istilahnya, Ibu, saya sakit panas, nggak bisa masuk. No way, tidak ada seperti itu. Karena once kita sudah mulai untuk magang, kita sudah mulai OJT, itulah dunia kerja sesungguhnya. Sudah nggak bisa dipuk-puk lagi. Sudah nggak ada yang istilahnya, ayo gendang. Biasanya Bu Anis begitu kan? Selalu mengingatkan, ya. Begitu masuk industri tidak ada yang mengingatkan, tapi sudah dengan kesadaran kita sendiri, sudah dengan tanggung jawab kita sendiri. Karena kita sudah diberikan tanggung jawab, ini adalah tanggung jawabmu, bagaimana kamu belajar untuk menyelesaikan itu, karena nanti pada saat kamu lulus dan bekerja, itulah yang kamu hadapi. siap. Walaupun persentasenya tidak 100% seperti orang bekerja. Misalnya, kalau untuk yang di area room attendant, tidak mungkin kami memberikan kredit kamar sama dengan employee atau talent. Yang biasanya karyawan dikasih kredit kamarnya 22, 24. Untuk anak OJT, 22 ini dikerjakan 2 orang. Masih ditambah 1 senior. Nah, jadi persentasenya akan berbeda. Ya, ya, ya. Tetapi kualitas yang harus dihasilkan harus standar sama. Itulah poin pelajarannya yang harus diambil. Jadi secara Siap. responsibility memang seperti itu adanya. Kalian harus siap untuk bagaimana merasakan menjadi seorang hospitality yang sesungguhnya. Hotelier yang sesungguhnya. Seperti itu. Dan pastinya karena kondisi seperti itu, yang utama adalah mental. Kalau mentalnya masih terbawa mental pelajar, itu akan sulit kalian untuk belajar mengenai industri yang sesungguhnya. Itu karena terkadang begini, kalau di sekolah, kalau kita nggak diajarin, kita nggak akan tahu. Betul ya Bu ya? Oh belum masuk kok dari itu sama Bu Anis belum diajarin kok, gitu kan? Belum disuruh baca yang bagian itu, betul ya Bu ya? Nah, begitu kita masuk PKL, kita harus punya inisiatif belajar. Siap. Gitu. Jangan menunggu saya bisanya cuma pakai mop aja, pakai vakum saya nggak bisa kok, jadi saya nggak ngerjain. No, tidak seperti itu. Tapi kita harus